Kalau saudara perhatikan baik-baik firman Tuhan di dalam pelayanan Yesus, Tuhan Yesus tidak menyembuhkan saudaraku begitu saja, tapi dalam semua kasus kesembuhan yang kita baca di Alkitab, Tuhan Yesus baru menyembuhkan ketika ada orang yang beriman. Ketika orang datang beriman kepada Yesus, maka Tuhan menyembuhkan mereka yang beriman. Tuhan tidak berkata, kalau saudara baca, imanku, Tuhan tidak berkata kuasaku menyembuhkan engkau, kuasaku menyelamatkan engkau, tapi Tuhan Yesus berkata imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman, kita harus punya iman, katakan amin. Tuhan Yesus belum menyembuhkan sebelum dia melihat iman orang tersebut, sebelum dia melihat ucapan iman atau tindakan orang tersebut. Tuhan Yesus baru menyembuhkan ketika dia melihat iman saudara. Saya tunjukkan kepada saudara Markus 2. Biarlah kita semuanya pulang dengan berkat Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kita semuanya punya iman, katakan amin. Lebih kuat amin yang katakan amin. Haleluya. Markus 2 saudaraku. Markus 2 ayat 1 sampai 12 saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Markus 2 ayat 1 sampai 12 saya bacakan. Saudara boleh lihat Alkitab saudara. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepada seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Haleluya. Katakan haleluya. Saudara, saya mau mengatakan pada saudara tindakan iman orang lumpuh ini. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 2:26, seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga adalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudaraku, iman belum iman sebelum ditindakkan. Iman barulah iman kalau saudara sudah menindakkannya. Saudara tindakan dengan mengucapkan iman tersebut dan juga bertindak. Saudara katakan amin. Inilah yang dilakukan oleh orang lumpuh. Kalau saudara lihat dia lumpuh, dia bukan hanya sekedar lumpuh yang hanya sebelah kakinya lumpuh tapi masih bisa berjalan, pincang, bukan. Dia betul-betul lumpuh. Dia tidak dapat bergerak sama sekali. Kalau dia pakai pikiran manusiawinya, maka dia akan berpikir tidak ada harapan baginya. Karena dia tidak dapat bergerak. Tetapi dia punya iman. Katakan amin. Amin. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang saudara harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang belum saudara lihat. Itulah iman. Dia punya iman. Singkatnya, iman itu percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan saudara walaupun saudara melihat saudara belum sembuh. Iman itu saudara percaya kepada apa yang dikatakan Yesus. Saudara diberkati, saudara berhasil, saudara diurapi, saudara sembuh. Saudara percaya itu jadi kepada saudara. Walaupun pada saat saudara mengucapkannya, saudara masih mengalami banyak persoalan dalam hidup saudara. Tapi iman adalah percaya bahwasanya firman Tuhan sudah digenapi dalam hidup saudara. Katakan amin.
Dia panggil 4 orang temannya, bawa aku kepada Yesus. Aku dengar Yesus menyembuhkan orang sakit. Aku dengar dia menyembuhkan orang kusta. Tidak ada seorang pun bisa menyembuhkan orang kusta demikian saja. Aku dengar dia membangkitkan Lazarus. Aku dengar dia melakukan banyak mujizat. 5 roti 2 ikan. Oh, bisa memberi makan 5.000 orang. Dia melakukan begitu banyak mujizat. Bawa aku kepada Yesus. Aku percaya aku pasti sembuh. Ketika aku bertemu Yesus, aku pasti sembuh. Itu imannya, saudara. Dia mengajak 4 orang temannya, bawa aku kepada Yesus. 4 orang teman yang sama-sama beriman. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Amin. Kalau saya tanya kepada saudara, maukah saudara disembuhkan? Mungkin saudara akan menjawab saya, untuk itulah saya datang ke KKR ini, Bu, supaya saya bisa sembuh. Saya sudah datang kepada banyak dokter tapi saya tidak sembuh. Untuk itulah saya datang ke KKR ini supaya saya bisa sembuh. Saya berkata kepada saudara, Tuhan mau melihat iman saudara. Haleluya. Tapi saya tidak punya iman, saudara berkata. Doakanlah saya supaya punya iman, saudara berkata. Bisakah seseorang yang sakit disembuhkan oleh iman orang lain? Jawabannya bisa. Tapi kalau saudara misalnya di KKR ini, saudara merasakan kesembuhan, pendeta berdoa bagi saudara, dan saudara merasakan saudara sembuh, saudara merasakan gejala hilang, penyakit saudara berkurang, saudara rasakan itu kesembuhan, mujizat memang terjadi bagi saudara. Tapi 2 hari kemudian, 1 minggu kemudian, atau mungkin 1 bulan